Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kembali kita bertemu kembali di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa malam hari ini kita masih bisa menikmati kembali kebenaran firman Allah yang bisa kita dengar. Nah, saudara, sebelum kita akan masuk di dalam pendalaman Alkitab malam hari ini, kita akan sama-sama berdoa supaya Tuhan memimpin hati dan pikiran kita supaya kita boleh bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Mari kita sama-sama akan berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau karena oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami diberi kesempatan pada hari ini untuk kami boleh kembali disegarkan, kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu, suatu makanan bagi kehidupan rohani kami, jiwa kami, hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah ya dan amin, firman-Mu akan digenapi, dan firman-Mu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, dimanapun umat-Mu berada yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, dan Roh Kudus mengurapi mereka sehingga mereka boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Allah seperti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita malam hari ini masih belajar pendalaman Alkitab surat Roma yang sudah memasuki bagian-bagian akhir daripada surat Roma. Dan malam hari ini kita akan mempelajari Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di rumah masing-masing. Saudara membuka Alkitab dan kita akan sama-sama membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Roma pasal 15 ayat 10 sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan. Hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, saudara, pada pendalaman Alkitab sebelumnya di dalam pasal yang ke-15 ayat 7 sampai 9, kita sudah melihat bagaimana Rasul Paulus menempatkan perselisihan dan konflik yang terjadi di jemaat di Roma pada saat itu di dalam latar belakang yang lebih luas, yaitu mengenai sejarah keselamatan. Nah, di sana di dalam ayat 7 sampai 9, terutama di dalam bagian pembukaan ayat 7, Paulus sudah meminta kepada kedua kelompok yang berselisih di Roma, yaitu kelompok Yahudi dan kelompok non-Yahudi, untuk mereka saling menerima satu dengan yang lain. Meskipun mereka memiliki perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan minor di antara mereka, tetapi mereka diminta untuk saling menerima satu dengan yang lain. Mengapa mereka diminta oleh Rasul Paulus untuk menerima satu dengan yang lain? Karena Paulus katakan Kristus sudah menerima mereka. Allah sudah menerima mereka. Jadi sebagaimana Allah sudah menerima mereka dan sebagaimana Kristus sendiri sudah menerima mereka, maka mereka juga diminta oleh Rasul Paulus untuk saling menerima satu dengan yang lain. Bahkan lebih daripada itu, kenapa mereka juga perlu untuk saling menerima? Karena dikatakan bahwa Kristus sendiri sudah berkenan untuk melepaskan kebebasannya sebagai anak Allah untuk menjadi pelayan, menjadi diakonos bagi orang-orang Yahudi, supaya janji Allah kepada Israel itu diteguhkan
Dan dengan demikian, maka bangsa-bangsa lain yang tadinya mengenal Allah, yang tidak mengenal Allah, boleh masuk menjadi umat Allah. Nah, di dalam bagian sebelumnya, saudara, di dalam Roma pasalnya yang keempat, ya, ayatnya yang ke-13, di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-13, Paulus berkata demikian, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia. Jadi di dalam bagian ini dikatakan bahwa Abraham telah diberikan janji oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi pemilik, ya, atau pewaris dari dunia ini. Namun, bagaimana hal itu bisa terwujud jika Allah tidak memperluas umatnya untuk mencakup semua bangsa-bangsa yang ada di muka bumi? Karena pada saat itu Abraham hanyalah satu bapa yang dikenal oleh bangsa Israel saja. Bagaimana bisa menjadi sebuah umat, ya, atau seorang bapa yang menjadi bangsa bagi seluruh dunia? Nah, hal itu sepertinya sesuatu yang saat itu mustahil, ya. Tetapi kita lihat pada kenyataannya sekarang, ada ratusan juta atau mungkin ada miliaran orang bukan Yahudi, ya, bukan berasal dari kelompok Yahudi, telah menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Karena Kristus. Kristus sudah bersedia menyerahkan haknya, kenyamanannya di dalam surga untuk menjadi orang Yahudi yang taat. Ya, dia lahir, ya, menjadi orang Yahudi yang taat, supaya bangsa-bangsa lain boleh masuk menjadi umat Allah. Nah, ini kiranya menjadi sebuah motivasi yang kuat bagi kita, bagi saudara dan saya, untuk kita mau belajar seperti Kristus, yang mau melepaskan haknya, melepaskan kenyamanannya, supaya bisa menjangkau bangsa-bangsa lain, menjangkau budaya-budaya lain melalui Injil. Ya. Nah, sekarang saudara, tadi kita lihat di dalam ayat 7-9. Nah, sekarang di dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13, kita melihat di sana Paulus merayakan, ya, tema kesatuan yang sudah dia bangun di dalam bagian sebelumnya dengan mengutip setidaknya ada beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama. Dan ayat-ayat itu menggunakan istilah-istilah yang berbeda, namun sangat kaya di dalam menjelaskan kata memuliakan, ya, kata doxasai di dalam bagian sebelumnya. Ya, di dalam ayat 9 dikatakan ada kata memuliakan Allah. Ya, itu dipakai kata doxasai. Nah, setelah kata memuliakan Allah itu, kita lihat di dalam bahasa aslinya, saudara, ayat 9-12 itu ada rentetan kata pujian, ya, yang berbeda-beda, jadi menunjukkan kekayaan pujian itu, dan semuanya itu menjelaskan bagaimana manusia, bangsa-bangsa itu akan memuji Tuhan. Dan di dalam ayat 13 nanti kita akan lihat bahwa Paulus menutup bagian ini dengan doa harapan, ya, doa harapan. Nah, sekarang kita akan melihat, saudara, membahas ayat ini satu persatu, dan kita akan mulai dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan baca ulang di dalam ayat 10 sampai 11. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Ayat 10 katakan, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Ayat 10 ini merupakan kutipan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-43. Kalau kita lihat di dalam ayat itu, khususnya dalam Alkitab LXX atau Septuaginta, saudara akan melihat bahwa Paulus mengutip kata demi kata. Ya, kita coba lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, di dalam Ulangan pasalnya yang ke-32
ayatnya yang ke-43 ya. Ulangan pasal 32 ayat 43. Ini ayat terakhir dari pujian Musa. Di sana dikatakan, bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya. Sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya, ia membalas dendam kepada lawannya, dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Jadi ayat ini merupakan sebuah undangan, saudara ya. Undangan kepada bangsa-bangsa untuk bersama-sama dengan bangsa Israel bersukacita, memuji dan menyembah Tuhan, di mana hal itu sekarang dimungkinkan karena bangsa-bangsa lain yang tadinya tidak mengenal Allah Israel, itu oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena pengorbanan Kristus, dan karena Kristus sendiri mau mati dan bangkit bagi seluruh dunia ini, hal itu sekarang bisa dimungkinkan, bisa terjadi. Ya, jadi ayat ini merupakan sebuah ajakan, sebuah undangan kepada bangsa-bangsa sama-sama dengan bangsa Israel untuk memuji dan menyembah Tuhan. Lalu di dalam ayat 11 Paulus berkata, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Nah, di dalam ayat 11 kutipannya itu Paulus mengutip di dalam Mazmur, saudara. Mazmur pasalnya yang ke-117, ayatnya yang pertama, ya. Ayat 11 di dalam Roma pasal 15 tadi merupakan kutipan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-117 ayat pertama. Bunyinya demikian di dalam Mazmur, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Nah, saudara lihat, ini adalah Mazmur yang paling pendek. Ya, di dalam seluruh kitab Mazmur hanya ada 2 ayat. Kita lihat bahwa di sini Paulus memiliki tujuan. Ya, kenapa Paulus mengutip Mazmur pasal 117 ayat 1. Tujuannya di sini adalah bahwa Paulus ingin menunjukkan bahwa Allah Israel atau bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu tidak sama dengan dewa-dewa bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel. Allah tidak bisa disamakan dengan dewa-dewa bangsa Filistin. Allah tidak bisa disamakan dengan dewa-dewa bangsa Babel. Allah tidak bisa disamakan dengan ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Karena apa? Karena sejak dari awal dikatakan di dalam kitab Kejadian, kitab suci sudah menegaskan bahwa Allah adalah pencipta seluruh isi bumi. Ya. Jadi Allah bukan hanya berkuasa di satu daerah lokal, ya, Dia hanya dewa bagi Israel, tidak. Atau Dia hanya dewa bagi bangsa Babel, tidak. Tetapi Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang menciptakan seluruh isi dunia ini. Maka kepada Allah yang sudah menciptakan seluruh isi dunia ini, sudah selayaknya lah dan sudah seharusnya lah bahwa Allah ini disembah oleh seluruh bangsa yang ada di muka bumi. Tanpa terkecuali, seluruh umat manusia harus menyembah kepada Allah. Nah, ini merupakan sebuah tantangan, saudara, bagi monoteisme Israel saat itu. Dan merupakan sebuah misteri, ya. Pada saat Mazmur pasal 117 ayat 1 itu ditulis. Karena dikatakan, pujilah Tuhan hai segala bangsa. Bagaimana mungkin? Ya, karena bagi bangsa Israel, Allah yang mereka kenal itu baru dikenal hanya sebagai bangsa Israel. Ya, dikenal oleh bangsa Israel. Bagaimana mungkin Allah bisa disembah oleh seluruh bangsa? Karena itu merupakan sebuah tantangan bagi monoteisme Israel dan juga menjadi sebuah misteri. Tetapi sekarang kita lihat bahwa sekarang hal itu diwujudkan melalui pelayanan Mesias dan pekerjaan Roh Kudus. Jadi sesuatu yang tampaknya dahulu menjadi sebuah tantangan, tetapi dimungkinkan, ya, bahkan dibuka karena pelayanan Mesias dan pekerjaan daripada Roh Kudus. Dan kalau kita lihat di dalam ayatnya yang kedua di dalam Mazmur, pasalnya yang ke-117, di sana berbunyi, sebab kasih-Nya hebat
atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi kita bisa melihat di sana bahwa Paulus memiliki sebuah tujuan. Ayat 2 ini berbicara mengenai kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Maka kalau kita lihat ayat 2 ini menggemakan kembali di dalam Roma pasalnya yang ke-15 ayat 8 sampai 9. Karena di dalam ayat itu, di dalam ayat 8 sampai 9 kita melihat mengenai kebenaran Allah dan kesetiaan Allah. Kebenaran Allah dinyatakan melalui kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya bagi bangsa Israel. Dan di dalam Mazmur tadi pasal 117 ayat 2 kita melihat bangsa-bangsa akan memuji Tuhan oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Jadi karena mereka melihat bahwa Allah itu setia dan bahwa Allah itu benar dan bahwa Allah itu kasihnya hebat, maka mereka memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita lihat di dalam ayat 8-9, Allah menunjukkan kesetiaannya dengan mengirimkan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk masuk di dalam sejarah manusia, menjadi bagian dari orang Israel, bangsa Yahudi. Tetapi dengan kematian dan kebangkitan Yesus, maka itu memungkinkan bangsa-bangsa lain yang tadinya tidak mengenal Allah bisa masuk menjadi umat Allah oleh karena kesetiaan dan kebenaran Allah. Karena itu saudara, kita patut bersyukur, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kita patut bersuka cita, kita patut berterima kasih. Karena oleh karena pengorbanan Yesuslah kita bisa menjadi umat Allah. Kita yang tadinya jauh didekatkan oleh Tuhan. Kita yang tadinya tidak mengenal Allah, tapi sekarang kita boleh mengenal Allah oleh karena Yesus. Kita tidak mengenal siapakah Allah Israel itu, tetapi sekarang kita boleh mengenal Allah Israel oleh karena apa yang Yesus sudah kerjakan ketika dia ada di muka bumi ini. Maka kita patut untuk mengucap syukur. Maka tadi dikatakan di awal, saya sudah katakan bahwa ini merupakan sebuah perayaan. Ya, perayaan akan kesetiaan, kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dalam ayat 12, dalam Roma pasal 15 dikatakan, dan selanjutnya, kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Jadi di sini adalah kutipan satu-satunya yang menyebutkan nama nabinya, yaitu Yesaya. Dan Yesaya adalah nabi yang mungkin bisa dikatakan sangat favorit bagi Paulus, karena dalam kutipan-kutipan PL di dalam surat-surat Paulus, dalam surat Roma, paling banyak mengutip di dalam kitab Nabi Yesaya. Nah, ayat 12 ini adalah kutipan di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-10. Mari coba kita lihat, saudara, di dalam kitab kita di dalam Yesaya, pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-10, Yesaya pasal 11 ayat 10. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Jadi taruk dari pangkal Isai itu akan berdiri, dikatakan sebagai panji bangsa-bangsa. Dalam ayat 12 ini, Paulus mengatakan taruk dari pangkal Isai itu akan terbit. Ya. Nah, saudara harus mengetahui bahwa istilah taruk, ya, seperti tunas, ya, tunas, taruk itu tunas, ya, dari pangkal Isai itu merupakan sebuah istilah yang diberikan kepada Mesias. Jadi taruk dari pangkal Isai itu adalah sebuah gelar bagi Mesias. Nah, kita bisa lihat itu di dalam kitab Wahyu. Ya. Jadi sebuah istilah Wahyu pasalnya yang ke-5
ayatnya yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis, sebab sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Ya, kalau tadi dalam ayat 12 dipakai istilah taruk, tetapi di sini dipakai istilah tunas. Ya, tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Ya, jadi taruk dari pangkal Isai itu merupakan gelar dari Mesias. Dikatakan bahwa taruk dari pangkal Isai itu akan terbit. Ya, dia akan muncul, akan datang, dan ia akan bangkit. Ya, taruk dari pangkal Isai itu akan bangkit. Ini berbicara mengenai kebangkitan Yesus. Ya, mengenai kebangkitan Mesias di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang keempat. Ya. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kebangkitan Kristus itu menjadi penobatan dan juga menjadi menunjukkan, ya, menjadi petunjuk bahwa Yesus itu adalah Mesias dan Raja di atas seluruh dunia. Dan dikatakan dia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Jadi Yesus akan menjadi Raja, Yesus akan menjadi Mesias, dan dia akan memerintah bangsa-bangsa. Hal itu ditunjukkan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 34, di mana dikatakan di sana bahwa Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah, menunjukkan otoritas dan kekuasaan daripada Yesus, di mana dia akan memerintah bangsa-bangsa. Maka tujuan Allah untuk menyelamatkan Israel adalah untuk menyelamatkan bangsa Israel, yaitu dengan memelihara, kita sudah baca di dalam bagian sebelumnya, yaitu sisa yang setia. Jadi tujuan Allah di sini adalah untuk menyelamatkan Israel dengan memelihara satu sisa yang setia. Nah, sisa yang setia ini nanti akan dikumpulkan bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang telah percaya kepada Yesus, dan mereka akan dibawa kepada sebuah komunitas yang baru yang sudah dibahari oleh Tuhan dan dibawa kepada sebuah tatanan dunia yang baru. Jadi ayat 12 ini menunjukkan bagaimana Allah akan memberkati satu umat, ya, yang terdiri dari bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Ya, jadi kembali lagi Paulus mengingatkan, ya, bahwa ini merupakan satu kumpulan umat yang terdiri dari bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi, dikumpulkan oleh Allah untuk menjadi satu komunitas baru di dalam sebuah tatanan dunia yang baru. Nah, ayat 12 ini juga merupakan sebuah ayat yang secara politis, ya, secara politis itu menegaskan bahwa Mesias, Israel lah yang nanti akan memerintah seluruh dunia ini dan bukannya kaisar. Ya, karena surat ini ditunjukkan kepada jemaat di Roma dan pada saat itu kaisar ada di Roma, maka ayat ini secara politis ingin menunjukkan bahwa nanti yang akan menjadi raja di seluruh dunia, bahwa nanti yang akan menerima pujian, kemuliaan, kehormatan, dan penyembahan itu adalah Yesus, bukan kaisar. Itu sebabnya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja dikatakan di dalam ayat 12, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ya, jadi bukan menaruh harapan kepada kaisar atau kekaisaran Roma, tetapi bangsa-bangsa akan ada di bawah pemerintahan Mesias, di mana Yesus menjadi Raja. Dan dalam ayat 13, Paulus menutup ayat itu dengan sebuah doa pengharapan.
Ayat 13 katakan, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi Paulus menutup bagian ini ya, yang merangkum bukan hanya pasal 14, tetapi kita bisa katakan ini merangkum seluruh surat Roma dengan sebuah doa pengharapan. Dia menghubungkan pengharapan di dalam ayat 12, di mana bangsa-bangsa menaruh pengharapan, dengan di dalam doa ini dengan mengatakan bahwa Allah yang memberikan harapan. Ya, bahwa Allah itu adalah sumber pengharapan, di mana Allah yang menjadi sumber pengharapan atau yang memberikan harapan kepada mereka akan memenuhi mereka dengan sukacita, dengan damai sejahtera melalui iman oleh kekuatan Roh Kudus. Jadi Dia adalah Allah yang memenuhi hati kita, kehidupan kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera di dalam iman kita melalui kekuatan Roh Kudus. Dikatakan di dalam ayat 13 tadi, supaya oleh kekuatan Roh Kuduslah kamu bisa berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya bahwa Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita, itulah yang menopang pengharapan kita. Ya. Roh Kudus yang diberikan di dalam hati kita, ya, mungkin dalam beberapa hari ke depan, ya, kita akan berdoa kepenuhan Roh Kudus, saudara. Ya, dan ini merupakan sebuah momen yang penting bagi kita, bahwa Roh Kudus itulah yang menopang pengharapan di dalam hati kita, sehingga kita bisa berlimpah-limpah dalam pengharapan, meskipun kita tahu bahwa saat ini adalah sebuah saat-saat yang tidak mudah, saat-saat yang sulit. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita, kita bisa berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang kelima, dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang kelima, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ya, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi bagaimana kita bisa bertahan di dalam dunia ini, ya, dengan berbagai-bagai keadaan di dalam dunia ini, itu hanya bisa dimungkinkan dengan kekuatan Roh Kudus. Ya, saudara, dengan hanya kekuatan Roh Kuduslah kita bisa bertahan di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Nah, Paulus mengakhiri dalam bagian ini persoalan perselisihan di dalam jemaat Roma dengan mengangkat tema pengharapan. Tema pengharapan ini merupakan tema yang kita temukan di dalam Roma pasal 5 sampai Roma pasal yang ke-8. Nah, tentu saja ketika Paulus menutup pasal 15, menutup bagian ini dengan mengangkat tema pengharapan, itu menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Ya. Kenapa mengejutkan, saudara? Karena biasanya kalau orang, misalnya kita tahu ada yang berselisih gitu ya, kayak jemaat di Roma ini kan ada perselisihan, ada perpecahan. Pastikan yang diangkat adalah tema kasih misalnya, atau tema sukacita, ya, yang kelihatannya lebih cocok dengan situasi saat itu. Tetapi menarik bahwa di dalam ayat 13, Paulus justru mengangkat tema pengharapan. Mengapa Paulus mengangkat tema pengharapan daripada tema kasih atau tema sukacita? Nah, di sini kita melihat bahwa Paulus memiliki pandangan jauh ke depan, saudara. Paulus melihat kepada sebuah pengharapan yang ada di depan. Maksudnya begini, maksudnya adalah sepanjang pergumulan mereka, ya, jemaat di Roma untuk hidup sebagai satu komunitas, sekalipun di dalamnya ada perbedaan budaya, ada perbedaan etnis, ada perbedaan kebiasaan,
Yang mereka butuhkan itu adalah sebuah perspektif ke depan, yaitu perspektif eskatologis di dalam kehidupan mereka sekarang ini. Jadi mereka hidup sekarang ini tetapi mereka memandang ke depan. Apa yang mereka pandang ke depan? Paulus ingin mengatakan demikian, bahwa kamu bisa percaya kepada Allah. Ingat, ya, kamu bisa percaya kepada kesetiaan dan kebenaran Allah. Ingat apa yang Allah sudah kerjakan di dalam Mesias. Kamu ingat apa kesetiaan dan kebenaran Allah di sana. Kamu ingat ketika kamu hidup sekarang di dalam dunia sekarang ini, yaitu di dalam dunia kekaisaran Roma. Di dalam imanmu kamu sudah percaya bahwa Kristus itu akan menjadi raja. Bahwa Kristus itu sudah bangkit dari kematian dan tidak akan lama lagi dia akan menjadi raja atas seluruh dunia ini. Dan Paulus percaya bahwa satu waktu lagi, tidak lama lagi, bahwa akan terjadi seluruh dunia ini akan mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Semua bangsa akan berlutut di hadapan Yesus. Jadi dengan kata lain di sini yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma, ketika mereka ada di dalam perselisihan dan perbedaan pendapat di antara mereka, Paulus ingin mereka melihat kepada ke depan. Ke depan satu kali, ya, kita akan melihat bahwa Yesus akan memerintah atas seluruh bangsa. Seluruh bangsa akan datang kepada Yesus. Seluruh bangsa akan bertelut di hadapan Yesus. Dan seluruh bangsa akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini menjadi perspektif yang ingin Paulus tempatkan, taruh kepada jemaat Roma. Artinya begini, meskipun sekarang kamu berbeda pendapat, meskipun ada perbedaan budaya di antara kamu, yang satu Yahudi, satu non-Yahudi, ada perbedaan-perbedaan di antara mereka. Tapi ingatlah, ya, bahwa satu kali kita akan menjadi satu umat di bawah satu raja, yaitu Mesias. Jadi Paulus tidak berbicara kasih, Paulus tidak berbicara sukacita, tetapi dia berbicara mengenai pengharapan, yaitu pengharapan yang akan terjadi di depan. Maka kita melihat di sini di dalam ayat 13 Paulus mengakhiri, ya, seluruh nasihatnya dari pasal 1 sampai kepada pasal yang ke-15 dengan sebuah pengharapan. Dia menaruh pengharapan kepada jemaat di Roma. Nah, saudara, malam hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa kita bisa menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita sedang menghadapi sebuah situasi-situasi yang mungkin tidak mudah, bukan hanya saudara, tetapi juga seluruh dunia ini. Tetapi saudara adalah umat-umat pengharapan. Saudara, di dalam saudara ada Roh Kudus yang memberikan kepada kita kelimpahan di dalam pengharapan. Sehingga meskipun dunia ini terlihat sulit, terlihat susah, tetapi karena kita memiliki Kristus, karena kita mengenal Allah, maka di dalam kita ada pengharapan. Dan jangan lupa saudara untuk membagikan pengharapan itu kepada orang lain. Saudara harus berani bersaksi kepada orang lain tentang Kristus. Ingat tadi saya sudah katakan di awal bahwa Kristus rela meninggalkan kenyamanan surga. Kristus rela sebagai anak Allah, dia tinggalkan surga untuk masuk ke dalam dunia supaya bangsa-bangsa lain boleh menerima keselamatan. Ini menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk kita bersaksi tentang nama Tuhan ke seluruh dunia. Dan inilah akhir daripada firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya percaya saudara dibangkitkan, saudara dimotivasi, saudara dikuatkan melalui firman Tuhan. Dan sebelum kita akan mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan sama-sama mengangkat sebuah pujian kepada Tuhan dan kita akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita angkat satu pujian, tiada yang seperti Engkau. Tiada
Oh Yesus, Kau mengatasi semua. Seluruh alam di tangan-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tiada kasih yang seindah. Oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus Tuhanku. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku sembah Kau, Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji. Mari kita sembah Tuhan, kita puji Dia, karena Dia layak menerima segala pujian kita. Tiada yang seperti Engkau, oh Yesus. Kau mengatasi semua. Seluruh alam di tangan-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tiada kasih yang sempurna, tiada kasih yang sempurna. Oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah, tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus Tuhanku. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku sembah Kau, Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku sembah Kau, Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji Tuhan dan Rajaku. Ku puji. Kami mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab kami hari ini Tuhan, dengan sebuah pujian penyembahan kepada Engkau. Dengan rasa hormat, rasa takut akan Tuhan, kami memuji Engkau. Kami meninggikan nama-Mu, kami membesarkan nama-Mu Tuhan, karena Engkau layak Tuhan. Engkau adalah pencipta seluruh isi dunia ini. Dan kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kami yang tadinya tidak mengenal Tuhan, kami yang tadinya bukan menjadi milik Tuhan, bukan umat Tuhan, bagian daripada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi oleh karena Kristus kami boleh mengenal kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu, untuk kebenaran-Mu, yang kami boleh menikmati malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati, di dalam pikiran kami, di dalam jiwa kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah umat-Mu dimanapun umat-Mu berada pada hari ini Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka,
Kami berdoa biarlah Tuhan Allah sumber damai sejahtera, Allah sumber penghiburan, Allah sumber pengharapan, terus memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus berpegang kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus bahwa pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti, dan Allah pasti akan menepati setiap janji-janji-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.